uji sugestibilitas yang selanjutnya, boleh kita menggunakan sebuah game atau sebuah permainan. Contohnya seperti ini. Oke, Mbak Agnes, boleh tangannya kayak gini Mbak Agnes. Oke, fokus ke tangan itu ya, ke jari itu ya. Sekarang bayangin Mbak Agnes, di tangan ini itu magnet. Dua tangan ini adalah magnet ya. Magnet kalau sama-sama kutubnya Mbak, ya sama-sama kutubnya, itu saling tarik-menarik atau saling bertentangan Mbak? Sama-sama. Sama-sama. Ya narik. Narik. Ya enggak lah Mbak, kalau sama-sama ya. Kalau misalnya utara sama utara ya dia pasti menolak gitu lah. Beda kalau utara sama selatan atau ini kan nempel kan semakin. Tapi kalau beda kan itu. Dulu IPA-nya dapat berapa Mbak? IPS Mas. Oh IPS ya. Oh ya udah. Oke sekarang gini Mbak Agnes coba sekarang gini ya. Sekarang gini, fokus ke ujung jarinya itu ya. Fokus aja ke ujung jarinya itu ya. Jadi semakin Mbak Agnes fokus ya, semakin Mbak Agnes fokus, bayangin nanti ketika mau ditempelkan seperti ini, mau disatukan itu, nggak tahu kenapa jadi susah gitu, ya. Jadi kalau semakin fokus, semakin sulit untuk bertemu, kayak magnet tolak menolak gitu Mbak. Jadi kalau mau disatuin itu nggak tahu kenapa jadi sulit gitu, ya. Semakin kamu fokus, maka semakin sulit untuk bertemu. Jadi dia akan ini terus nggak ketemu terus. Dan sekuat apapun kamu memfokuskan pikiran kamu dan kamu membuat diri kamu tenang, membuat diri kamu rileks, justru tangan ini akan saling tolak menolak dan nggak bisa ketemu. Gitu. Ketika nanti Anda boleh mencoba dan semakin Anda coba, semakin Anda paksa, maka ujung jari itu nggak akan pernah bisa ketemu sampai kapanpun. Ketika Anda mengizinkan, ya, ketika Anda mengizinkan dan Anda meyakini kekuatan yang ada di dalam dirimu, maka terjadilah. Jadi ketika mau Anda satukan, justru dengan kekuatan yang sangat ilmiah sekali dan daya yang ada di dalam dirimu itu nggak tahu kenapa bisa membelokkan sehingga jari itu tidak bisa ketemu. Ya, hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa jari Anda tidak bisa ketemu. Semakin Anda fokus maka tidak akan bisa bertemu satu sama lain. 1, 2, 3 boleh dicoba sekarang. Susah ya Mas? Hah? Susah. Masa? Gimana ini? Nggak tahu. Coba kalau kadang kan apa orang itu nggak fokus atau apa, coba kamu fokus itu, kamu santai dulu, kamu fokus itu kan, kamu konsentrasi gitu. Udah fokus. Pelan-pelan aja santai, mungkin bisa ambil nafas, bisa relax. Tadinya lurus tapi belok sendiri. Gimana ya ini ya? Tuh kan. Ya pelan-pelan aja, kamu fokus gitu kan, kamu fokus, kamu tenangin diri gitu, pelan-pelan aja nggak usah gesa-gesa. Nah coba. Nah. Apa yang kamu rasain Mbak? Pikiranku udah buat ini loh, buat nempel, buat nyatuin, tapi belok sendiri Mas. Belok sendiri? Iya. Padahal udah lurus, tapi belok sendiri, gak mau nempel. Aneh. Aneh ya? Oke. Nah seperti itu Mbak, dan ya itu logis, itu karena Anda mengizinkan. Oh iya, iya kan? Iya. Nah gitu. Tuh. Tapi ketika sekarang Anda bilang nempel gitu, anehnya jadi nempel beneran Mbak, coba sekarang. Nempel. Oh iya. Iya kan? Oh iya, pintar bener aku. Ya? Iya. Tapi kalau misalnya sekarang nggak bisa nempel lagi Mbak, coba sekarang bilang. Nggak bisa nempel. Coba sekarang dilakuin aja. Kok susah? Nah iya. Oh iya. Tuh. Ya kan? Ya gitu. Gimana sih Mas? Ya tadi bilang nempel dia. Mau bilang nempel lagi? Iya, kalau nempel dia. Nempel. Nggak bisa. Nempel. Oh, ya kan? Kayak gitu. Kenapa sampai? Itu kenapa? Susah ya. Nah, jadi itu yang unik Mbak, itulah pikiran kita. Kalau pikiran kita itu, jadi artinya gini loh Mbak, semua kontrol di dalam diri kamu itu berpusatnya ada di pikiran kamu gitu loh. Kalau kamu mengizinkan hal itu nggak nempel, ya nggak akan nempel, nggak akan terjadi. Tetapi kalau kamu mengizinkan, mengizinkan nggak nempel, ya nggak akan nempel. Buktinya ini tadi. Sekarang kita ulang lagi ya permainan ini. Ini permainan ya teman-teman, permainan. Jadi ini juga untuk fungsinya atau tekniknya bisa untuk mengetahui orang itu apakah sugestif apa enggak, bisa dilakukan teknik ini, dan ini halus, orang nggak akan ngerti kalau sebetulnya kita juga mau ngetes dia, kita mau menghipnotis dia gitu. Sebetulnya teknik ini teknik halus, teknik permainan. Oke, coba sekarang itu tadi Mbak. Kalau Mbak Agnes
percaya ini nggak nempel, maka nggak akan nempel. Tetapi ketika Mbak Agnes sudah yakin, percaya gitu, nempel gitu, dia akan nempel. Coba sekarang ucapkan nggak nempel gitu. Nggak nempel. Coba sekarang. Susah. Susah kan? Susah, Mas. Susah. Dia belok sendiri. Padahal udah lurus. Tapi belok. Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Tadi gimana kalau mau? Nempel. Nah, coba aja. Nempel. Nah, Bisa. ya. Ya itulah uniknya pikiran kita. Jadi sebisa mungkin kita itu bisa mengontrol pikiran kita. Karena kalau pikiran kita nggak bisa terkontrol, apalagi dikontrol orang lain, itu yang bahaya, Mbak. Karena kita bisa melakukan perintah orang ya yang sebetulnya tidak kita kehendaki. Ini tadi udah kita buktikan ya dari permainan yang simpel ini ya. Ketika Mbak Agnes memang mengizinkan, percaya nggak bisa nempel, ya nggak bisa nempel. Tapi ketika percaya nempel, nempel. Artinya apa? Artinya seluruh tubuh yang ada di dalam diri kita itu mengikuti daripada instruksi pikiran kita. Tapi kadang kalau nggak mengikuti itu gimana, Mas? Gimana? Berarti belum fokus. Maksudnya gimana kalau nggak? Saya kalau nempel, tapi nggak nempel. Oh, nempel tapi nggak nempel. Ya artinya mungkin apa ya istilahnya di dalam diri kita sendiri belum percaya dengan perintah daripada masih ragu-ragu. Masih belum fokus juga. Iya, masih belum fokus boleh. Yang paling jelas sih masih ragu-ragu, belum percaya gitu aja. Paham ya? Paham. Oke ya. Jadi teman-teman boleh dipraktekkan ya untuk uji sugestibilitas yang halus ya. Terutama ini kan kita ini ya hipnotis halus ya, seni komunikasi. Jadi cara mempengaruhi atau menghipnotis orang dengan halus, dengan tanpa disadari, boleh dengan game-game seperti ini ya. Karena kalau kita bilang lengket, jari lengket, kita bilang mata lengket, terkadang orang sudah tahu, ya orang sudah tahu dan orang sudah ngerti kalau dia mau dihipnotis. Tapi dengan game-game seperti ini, oke percaya nggak ini dengan magnet atau apa, dengan uji game gitu kan, terus coba satuin, semakin disatuin semakin nggak bisa. Itu untuk apa ya, ngetrik lah bagaimana biar dia mau mengikuti kita tanpa tahu dia mau kita hipnotis. Oke ya, selamat mencoba dan semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman pembelajar semuanya agar pikiran Anda itu bisa mengendalikan seluruh tubuh Anda. Oke, bersama saya Roni Dulasena, sampai jumpa. Ini gimana Mas ini, Mas? Ini gimana? Kenapa? Nempel. Oh, nempel? Ya sudah, bilang aja nggak nempel. Nggak nempel. Ya, udah dari tadi ya, Mas. Oke ya teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman ya.